kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah kepada Allah semata, tidak punya sekutu baginya. Hadirin hadirat yang bukan Allah Subhanahu wa taala, untuk itu kita patut bersyukur karena kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala iman kepadanya, iman kepada Rasulnya, dan iman kepada lainnya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, Allah juga telah berfirman yang artinya sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan juga memberikan nasihat tentang kebenaran dan kesabaran. Oleh karena itu iman kita harus kita jaga dan juga kita memperbanyak amal soleh agar supaya tidak menjadi orang yang merugi di dunia dan di akhirat. Dan kalau bisa kita juga ikut andil, yaitu bersungguh-sungguh di jalan Allah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyampaikan tentang kebenaran, tentang kesabaran, tentang kasih sayang, hanya semata-mata mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu, saudaraku yang bukan Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Rasul ditanya, "Ya Rasulullah, apa tanda-tanda orang yang masuk neraka?" Apa jawabnya saudaraku Allah Subhanahu wa taala? Tidak disebut ya, perbuatan-perbuatan yang terlarang itu tidak disebut. Banyak kan yang terlarang, hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala. Tentu mungkin dengan harapan ya, namanya manusia berbuat dosa dan menyadari dan bertobat kepada Allah, itu harapan yang, tetapi yang disebut adalah kullu utulin, setiap orang yang kasar, saudaraku yang bukan Allah, jawadun, sudah kasar tapi juga jawadin, masya Allah, perbuatannya tidak baik, mustakbir, dan juga sombong. Saudaraku yang bukan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu kita berusaha, kita jaga ucapan kita, jangan sampai menyakitkan, jangan sampai ya, apalagi membenci, apalagi hadirin bukan Allah Subhanahu wa ta'ala, dendam, sehingga bisa menjadikan perbuatan kita kasar terhadap siapa? Terhadap siapapun, sama umat manusia, sesama bangsa, apalagi sama seiman. Hadirin yang bukan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sudah biarlah sudah, mari kita bertobat, kita jaga lisan kita jaga, mata kita jaga, telinga kita ya, kita jaga, jangan sampai kita berbuat dosa sehingga menjadikan kita menjadi orang-orang yang kasar, saudaraku yang bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau yang namanya kesombongan dan orang-orang yang apalagi serakah dunia. Kalau sudah serakah dunia, udah mau halal mau haram ya, haram diterjang terus, naudzubillah min dalik. Memang yang namanya kesombongan inilah yang membedakan antara ya, pelanggaran Nabi Adam alaihissalam dengan iblis. Kalau Nabi Adam, hadirin bukan Allah Subhanahu wa ta'ala, bentuknya fisik dan dapat diharapkan yang namanya pengampunannya karena fisik, dan mengakui kesalahannya dan bertobat dengan banyak berdoa, Rabbana dzulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rabb, wahai Tuhan kami sungguh telah berbuat aniaya terhadap diri kami, berbuat ya pelanggaran. Kalau Engkau tidak mengampuni, kalau Engkau tidak menyayangi kami, maka kami akan tergolong orang-orang yang merugi. Inilah doa baginda Adam alaihissalam, yang dimana ada pengakuan, bertaubat dan tidak mengulang kembali.
saudaraku, bukan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menerima taubatnya. Lain dengan iblis, hadirin, karena kesombongannya merasa paling dulu. Hadirin, bukan Allah Subhanahu wa taala, merasa paling mengerti, paling tahu, ya, paling ibadahnya paling dekat waktu itu, hadirin, iblis. Tetapi lupa, dia disuruh untuk bersujud, disuruh untuk menghormat kepada Adam alaihissalam, tidak mau karena merasa, ya, hadirin Allah Subhanahu wa taala, dengan kesombongannya apa akhirnya? Ya, karena tidak merasa salah, maka terus dan tidak pernah bertaubat, saudaraku, dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita cegah betul-betul, kita jangan sampai berbuat kasar, keras, dan jangan sampai kita serakah dengan dunia, yang kebanyakan kalau sudah serakah dunia, haram diterjang terus. Dan Allah Subhanahu, dan kita jaga hati jangan sampai sombong. Yang kaya ada kaya, yang pintar ada pintar, dan lain sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang lemah lembut, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita qanaah apa yang diberi Allah Subhanahu wa taala, senang, gembira, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari perbuatan kesombongan karena sesuatu. Amin ya rabbal